cumi, sotong, dan gurita. Kita bahas satu persatu. Mari kita mulai dari bentuk fisiknya. Cumi, sotong, dan gurita memang memiliki banyak kesamaan. Dan ketiganya juga dikategorikan sebagai celepora. Coba perhatikan, ini adalah cumi-cumi. Bentuk tubuhnya panjang dan runcing, dan memiliki sirip kecil di bagian belakang tubuh dan ekornya. Sirip tersebut berfungsi sebagai penstabil atau pendayung dari gerakan cumi-cumi untuk menstabilkan gerakan ke arah depan atau belakang cumi-cumi itu bergerak. Sistem pergerakannya menggunakan sifon yang mengatur sirkulasi air untuk dilewatkan ke insang. Sifon menyemprotkan air keluar dengan cepat sehingga memberikan daya dorong. Cumi-cumi bergerak sesuai arah yang diinginkan dengan cara mengatur posisi sifon. Sistem ini disebut dengan sistem jet propulsion, sehingga mempermudah pergerakan cumi-cumi untuk berlari dengan cepat dalam menghindari musuh, ataupun untuk menangkap mangsa, sehingga memudahkan cumi dalam mencari makan. Dan ketika cumi-cumi tersebut mendapatkan mangsa, lalu cumi mencengkram mangsanya menggunakan 8 tangan dan 2 tentakelnya. Cumi-cumi hidup dengan 3 jantung. Semua bisa terjadi karena cumi memiliki tubuh yang cukup kompleks. 2 jantung yang berukuran kecil berfungsi untuk membantu insang bekerja, dan sisanya sebagai organ pemompa darah ke seluruh tubuh. Cumi-cumi juga sering ditemukan suka berkelompok. Cumi memiliki bagian yang disebut sepiomelanin atau kantung tinta. Cumi-cumi memiliki karakteristik yang unik, yaitu adanya kantung tinta yang menghasilkan tinta hitam pekat. Tinta cumi berfungsi sebagai benteng pertahanan dan perlawanan yang berkontraksi dan mengeluarkan cairan hitam ketika dirinya merasa terancam. Cumi-cumi juga dapat berubah warna menyerupai pasir atau lingkungan sekitar. Kulit cumi dapat berubah warna karena adanya kromatofor. Dengan adanya kromatofor ditambah dengan adanya Sevia C. finalis yang dapat menyesuaikan warna tubuh dengan warna lingkungannya. Cumi dapat berubah warna karena adanya kromatofora untuk melakukan kamuflase. Sedangkan sotong, ia memiliki tubuh panjang dan melebar. Dan siripnya juga panjang, mengikuti panjang tubuhnya, serta memiliki 8 tangan dan 2 tentakel yang sama panjang. Berbeda dengan cumi, yang memiliki 8 tangan dan 2 tentakel yang lebih panjang dari tangannya. Sotong juga memiliki tempurung yang keras, yang berada di bagian dalam atas tubuhnya. Hal ini berguna untuk kamuflase, pensinyalan, dan perlindungan dari predator maupun untuk berburu mangsa. Seperti halnya cumi, sotong juga mempunyai kemampuan merubah warna kulitnya menyerupai pasir atau lingkungan sekitarnya. Karena pada bagian kulit sotong juga terdapat pigmen kromatofor. Kromatofor adalah sel atau kelompok sel yang mengandung pigmen dan dapat memantulkan cahaya. Berperan menghasilkan warna kulit dan warna mata, sehingga bisa mengubah warnanya ketika sotong mendekati mangsanya. Mangsa tersebut tak menyadari keberadaan sotong, yang membuat sotong mudah dalam menyergap mangsanya. Lalu sotong mencengkeram mangsa tersebut menggunakan 8 tangan dan 2 tentakelnya. Ketika masih kecil, sotong suka bergerombol dalam jumlah banyak. Sotong mudah memakan mangsa yang lebih kecil seperti udang kecil. Sotong jarang terlihat mengarungi lautan dalam kesendirian. Biasanya mereka berkelompok dan bermigrasi ketika tiba waktunya untuk kawin. Mereka berkumpul setiap tahun untuk kawin dan bertelur. Sayangnya, mereka meninggal setelah mencapai tujuan hidup mereka, mewariskan informasi genetik kepada keturunan mereka. Sotong dengan ukuran yang sama berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 2 sampai puluhan ekor dan membentuk garis renang atau kelompok. Mereka bahkan menjaga jarak yang sama satu sama lain, menghadap ke arah yang sama.
mereka akan membentuk kelompok ini untuk bermigrasi. Namun, sotong bermigrasi ke kedalaman yang lebih rendah atau lebih dalam sesuai musim. Selama musim kawin biasanya musim semi dan musim panas, sotong berpindah ke perairan pantai yang dangkal untuk kawin. Sedangkan di musim dingin, ia kembali ke perairan yang lebih dalam. Secara umum, sotong lebih menyukai perairan tropis dan beriklim sedan. Sebagian besar spesies merupakan penghuni perairan dangkal. Namun ada beberapa spesies yang hidup di perairan dalam. Bahkan hidup hingga kedalaman 600 meter di bawah permukaan laut. Sedangkan dengan gurita, dia memiliki ciri yang mudah dikenali. Badan gurita berbentuk bulat dan tidak memiliki sirik atau cangkang di luar maupun di dalam seperti sotong. Lengan gurita berupa tentakel yang berjumlah 8 dan memiliki panjang yang sama. Dengan alat pengisap berupa bulatan-bulatan cekung, lengan gurita digunakan untuk bergerak di dasar laut dan menangkap mangsa. Lengan gurita terkenal sangat fleksibel dan kuat. Itu dikarenakan lengan gurita memiliki pengisap hampir di sepanjang lengannya. Sekitar 240 pengisap di setiap lengannya. Pengisap yang besar bisa memiliki kekuatan hingga 17 kg. Itu memungkinkan gurita untuk menghisap atau mencengkram mangsanya dengan kuat. Kedelapan lengan tersebut dapat melakukan 4 jenis deformasi, yaitu menekuk, memelintir, memandep, dan memanjang di sepanjang lengan mereka. Mangsa yang sudah tertangkap akan sangat sulit untuk melarikan diri. Gurita memiliki struktur makan unik yang disebut paruh, yang terletak di pangkal lengannya. Paruhnya terbuat dari kitil, bahan keras berbahan dasar protein, dan digunakan untuk menghancurkan dan mencabik-cabik mangsa gurita. Gurita juga dianggap sebagai hewan yang cerdas. Hal ini terungkap karena gurita memiliki gen kecerdasan yang sama dengan manusia. Mereka dapat memecahkan labirin, teka-teki, dan berkamuflas. Merubah warna kulitnya sesuai lingkungan sekitar, seperti sotong dan cumi. Gurita hidup di perairan laut seluruh dunia. Sebagian besar pelagis, artinya mereka tinggal di dekat permukaan air, cangkang kerang yang kosong, terumbu karang dan celah bebatuan. Beberapa spesies juga hidup di dasar lautan. Tak seperti cumi-cumi dan sotong, gurita cenderung menyendiri, meski kadang berinteraksi dengan gurita lain. Beberapa spesies gurita berburu di malam hari, sementara yang lainnya hanya berburu pada petang dan subuh. Saat dirinya merasa terancam, gurita akan menyemprotkan cairan hitam yang biasa disebut tinta. Hal ini akan membutakan dan membingungkan penyerang atau predator, dan memberi gurita waktu untuk berenang menjauh. Tinta juga bisa menumbulkan kemampuan indera penciuman, dan akan membuat predator menjauh. Di antara persamanya, mereka sama-sama mempunyai lengan di bagian kepalanya. Mereka juga merupakan pemakan daging, memiliki lidah bertekstur kasar, dan sama-sama berbadan licin. Dan tentunya mereka sama-sama enak untuk dimakan.